wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana anal mufarraqah wal masiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas qudrah iradah serta limpahan nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat alhamdulillah di kesempatan pagi ini di cuaca yang sangat cerah merupakan salah satu nikmat dari Allah kepada kita semua, sehingga dengan mata yang masih kita bisa melihat dapat merasakan keindahan alam di kesempatan pagi ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Serta mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada kesempatan ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibu Hajah Yana ya, kemudian Ibu Hajah namina teh Khadijah ya, namina teh Kholiyah Wajah Yamin, mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ujiannya tersebut menjadikan kifarat atas dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke sesi yang kedua yaitu tahsin, saya akan mencoba membahas di surat Al-Baqarah ayat yang ke-268 ya. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Nah, terjemahannya, setan itu menjanjikan kepada kalian ya, kepada kita al-faqra, kefakiran, dan menyuruh ya, kepada kalian dengan perbuatan keji ya. Dan Allah, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian, kepada kita, magfirah, ampunan ya, minhu darinya, wapadla, dan karunia, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas juga maha mengetahui. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang disebut dengan setan? Setan itu adalah sifat yang yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi iblis ya, iblis itu dari bangsa jin, nah, yang akan terus menerus menggoda kepada Bani Adam, nah, kepada keburukan. Nah, sifatnya itu adalah asyaiton. Nah, oleh karena itu setan itu para ulama memberikan definisi kullu syai'in ba'uda minal haqqi. Segala sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran, maka itulah yang disebut dengan setan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan setan. Jadi sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan, itulah namanya setan. Nah, setan itu ada di mana? Tentu ada pada diri kita masing-masing. Nah, dalam hadis Rasulullah, asyaitonu yajri mini bni Adam. Setan itu mengalir pada keturunan Adam, termasuk diri kita. Nah, suka ada was-wasah membisik-bisikan, nah, menuju
wengi teh misal subuhnya subuh menjelang adzan subuh lah jam 3:30 bobo deui kayak ngantuk nah itulah yang disebut dengan setan. Jadi ada sifat yang selalu membisik-bisikkan. Kalau iblis itu ininya makhluknya ya. Iblis itu makhluknya. Nah seperti ketika iblis berkata kepada Allah berkata kepada iblis ya, ukhruj, keluarlah kalian dari surga ini. Nah kemudian setan berkata, berikan kesempatan kepadaku, la ughwiyannahum ya, pasti aku akan menyesatkan keturunan Adam sampai hari akhir. Nah, jadi setan itu merupakan sifat ya, sifat. Nah, bagaimana caranya iblis itu menggoda kepada manusia? Nah, saya baca itu ada beberapa cara. Yang pertama dan di sini Bu, yaidukumul pakro. Yaidukumul pakro itu menjanjikan kefakiran. Maksudnya adalah takhwif. Jadi takhwif itu menakut-nakuti kepada keturunan Adam. Infak ulah, sedekah ulah, ulah keluarkeun zakatna, engke teh harta kita berkurang, orang mangkaning kanggo ieu. Nah, itu takhwif. Jadi ada memberikan rasa takut kepada keturunan Adam. Itu pasti ada pada diri kita takhwif. Tapi kalau kita la haula wala quwata illa billah, insyaallah. Tapi tentu dalam menginfakkan bersedekah itu bigoi disarofin wala makhilah. Dalam Al-Qur'an itu tidak boleh berlebihan. Misalkan punten gaji teh misalkan 10 juta. Sumbangkeun we sadaya 10 juta. Ari kanggo enjing, kanggo meser naon, teu aya. Nah, atau juga misalkan menuju ada seorang ustaz misalkan punya berapa, sok lihat dompetnya. Bapak, kalau Bapak menginfakkan semua apa yang ada di dompet, insya Allah nanti akan bertambah. Tidak seperti itu. Bigori sarofin wala makhilatin, ya, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Tetapi di antara itu, gitu. Ya, itu tergantung. Ada yang gajinya misalkan 10 juta, tapi 10 juta itu nyesana teh mun lima sisana teh sedikit kanggo untuk ini. Ada yang gajinya 10 juta, tapi sisanya misalkan per bulan teh hanya kanggo 5 juta. Amalnya hari infak 2.000 10.000 mah. Nah, jadi bigori sarofin wala makhilatin ya. Itu namanya takhwif. Jadi menjanjikan kepada kalian itu al-faqru, kefakiran. Nah, kemudian yang kedua di sini setan itu atau iblis itu menyuruh bil fahsya ya, kepada kekejian ya, kekejian atau dalam bahasa Arab bisa disebut setan itu menjanjikan atau menyuruh kepada kalian al-adawah. Adawah itu menimbulkan permusuhan. Nah, contoh Bu, sepak bola misalkan Persib jeung Persija gitu ya. Dan sebetulnya kejadian-kejadian yang telah lalu harus menjadi pelajaran. Ima diulang deui, kalah, lempar non botol atau menghidupkan player ya. Nah, itu kan sebetulnya tidak usah. Yang namanya permainan ya. Permainan itu ada kalah, ada menang gitu ya. Nah, abdi Bu badminton resep we gitu, bade kengeng, bade teu sawe suyos. Pokoknya ngesang we gitu. Nah, itu. Jadi tidak boleh, tidak usah menjadikan satu permusuhan gitu ya. Ya, itu sudah dibubuin. Badminton pun itu bisa menjadikan satu
permusuhan. Misalkan gini Bu, tunkok nanti bayar kok gitu, kayak anu kalah bayar kok. Nah itu kan semakin panas lelewet untuk nama sampai dibabetkeun eta naon teh si raketna. Nah itu sudah menimbulkan adawah, permusuhan, sampai bisa terjadi sampai di munima di teman nate, sampai di mana kutangana sampai kana dadana. Itu yang jadi dosa itu seperti itu. Yang dosa itu seperti itu. Jadi menimbulkan adawah itu permusuhan. Itu tadi wa ya'murukum bil fahsya, ia menyuruh kepada kekejian. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama takhwif ya, yang kedua al-dawah, yang ketiga itu tazyin. Tazyin itu menghiasi ya perbuatan buruk dengan sesuatu yang sangat indah. Nah, ini biasanya para pemuda-pemudi ya nuju boncengan, misalkan atanapi naon teh mun dieu mah nuju di tempat anu gelap gitu ya. Aduh, sigan enak gitu ya, bagaikan melayang di kawang-kawang gitu ya. Padahal itu tazyin, menghiasi sesuatu yang buruk dengan yang indah gitu. Nah itu ya aritos nikah mangga wae balik tempat iya. Tapi ini pemuda-pemudi ya, dengan di tempat yang gelap ya, itu sesuatu yang namanya setan akan menggoda seperti itu gitu ya. Tazyin, itu tazyin, menghiasi gitu. Atau juga kita berinfak, bersedekah atau membagikan sesuatu dengan niat yang riya, ingin kepuji. Nah itu tazyin, tapi kembali kepada niat sebetulnya ya, kembali kepada niat. Ada juga kan punten misalkan mendapatkan titipan amanah ya, misalkan gempa di Cianjur kan dari orang tua murid ya, misalkan saya fotokan kembalikan ke ini, jadi sebagai tanda bukti ada juga ya, kembali kepada niat sebetulnya. Nah kalau niatnya sudah riya itu namanya tazyin ya. Jadi sesuatu yang buruk dihiasi dengan sesuatu yang indah ya. Nah kemudian apalagi cara setan menggoda manusia itu dengan talbis. Nah, talbis itu dengan cara menipu. Nah ini biasanya transaksi ya, transaksi atau tijaroh, perdagangan. Misalkan kapungkur kantos nya kengeng disebut namanya penipuan gitulah di kalau nanti wanita yang namanya dukuh. Pak ayo Pak, murah kita di sepanjang jalan teh ngajejer gitu kan. Pak sok raosan wah manis gitu ya. Sakilo dikerobok kan udah dihandapna. Udah di luhur mah amis anu dihandap hasil gitu. Dikerobok mah dukuh Palembang doan dukuh naon itu kerobok. Nah itu kan menipu. Atau juga misalkan dalam tijarah itu kita melakukan tijarah kan pada dasarnya dalam hal bab tentang jual beli, ketika kita membeli itu harus bahasa Sunda mah bruk-brak gitu lah. Jadi kita membeli anggur ya. Jadi kan harus tahu dulu kondisi barangnya itu. Oh ini sararaya, kadang-kadang kita beli di misalkan di pasar Ciroyong, Gede Bage atau napi pasar Ketenu Soekarno Hatta gitu ya. Jadi kan sudah dipeti wis, disukat-sukat. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu. Pas dibawa ke rumah, pas dibukanya handap nama baru. Nah, itu kalau hendak penjual menipu itu namanya talbis ya, talbis. Atau juga sekarang itu bisa berbagai cara gitu ya, berbagai cara menipu itu. Misalkan kemarin tetangga itu mengirimkan undangan, tapi undangannya itu berbentuk APK, aplikasi.
pas di download, terus download, maka uang yang ada apa itu yang di dalam HP-nya itu ada e-banking berkurang langsung. Itu namanya talbis. Jadi cara menipu. Nah, setan itu akan terus menerus. Bagaimana caranya supaya ya kita mendapatkan keuntungan tapi dengan cara yang batil? Itu namanya talbis. Nah, kemudian apalagi yang selanjutnya itu adalah taswif. Sawafa yusawifu taswifan ya. Taswif itu adalah menunda-nunda untuk bertobat. Nah, misalkan orang teh masih muda, kewe tobat mah tos umur 50-an, tos umur 70, 60-an, tos umur 70, tung nama henteu we. Jadi pas meninggal tidak bertobat. Itu namanya taswif. Jadi menunda-nunda untuk bertobat. Nah, kemudian selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah at-tais. Nah, seperti nama iblis ya. Ya ablasa yublisu iblisan. Artinya kan putus asa. Jadi iblis itu makhluk yang sudah putus asa. Iblis ya. Atau at-tais ya. At-tais itu putus asa. Nah, misalkan putus asa itu contoh banyak kejadian yang kemarin di SMA negeri ya putus cinta langsung loncat di lantai berapa? Lantai 3 ya? Berapa? Lantai ini putus asa, cintanya ditolak langsung. Nah, itu at-tais. Atai sebetulnya ya tidak usah putus asa ya. Justru putus asa itu ya namanya setan akan terus menggoda. Nah, oleh karena itu biasanya orang yang sakit yang terus menerus ya sudah setan waswasah membisikkan, aduh putus asa ya Allah tos wae kieu mah abdi mah mending keneh direnggut. Nah, padahal belum waktunya. Boleh kita mengatakan seperti itu, boleh kalau kondisinya misalkan sudah tidak kuat lagi, misalkan puntennya panyawat nanti bu stroke ya, terus itu 10 tahun 15 tahun masih kene. Nah, itu boleh kita mengatakan seperti itu. Atau rasa nyeri gitu ya, mun janten nanti mun pami daging di janten teh sanes ya nemu kanker. Nah, ada kanker ya boleh jadi terjempung kan saya nunggu bawakan kegiatan itu boleh. Jadi doanya itu Allahumma ahyini makanatil hayatu khairuli wa tawaffani makanatil wafatu khairuli. Itu doa tapi kondisinya kalau sudah tidak kuat lagi. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik untukku, dan wafatkanlah aku selama wafat itu baik untukku. Itu boleh ya. Jadi kalau mengatakan seperti itu, nah, itu namanya setan itu akan selalu menggoda atau membisikkan supaya at-tais, yang digoda itu selalu putus asa. Jadi la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya cara menggoda setan itu adalah at-tamanni. Apa yang disebut dengan at-tamanni? At-tamanni itu harapan dan mustahil terjadi. Jadi sesuatu harapan tetapi harapan itu mustahil terjadi. Misalkan orang tengah doa terus dari pagi sampai wengi sampai malam ya Allah turunkanlah misalkan uang dengan misalkan 2 gepok 3 gepok, turunkan ayeuna. Nah, itu at-tamanni. Dan itu tidak mustahil terjadi bagi hambanya gitu, kecuali para rasul. Kalau para rasul misalkan ibunya Nabi Isa ya, Maryam, itu kan selalu ada pas ini teh Nabi Zakaria, ini dari mana
makanan-makanan ini Allah yang menurunkan. Kalau Rasul itu bisa tarji ya, tarji, sebaliknya taman itu tarji. Atau Nabi Isa, ya Allah anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ketika Nabi Isa berdoa, ya Allah turunkanlah hidangan dari langit pada kami. Ini untuk meyakinkan kaum Hawari. Nah kalau kita at-tamanni, tamanni itu sesuatu yang mustahil terjadi ya. Jadi kita ikhtiar, harus ikhtiar gitu ya. Nah kemudian selanjutnya tadi ya waswasah. Waswasah itu bisikan kepada diri kita masing-masing untuk bisikan yang tidak baik. Nah, bisikan, apalagi sekarang ya pas dekat-dekatnya pemilu, wah bisikan-bisikannya tuh wah ini gitu ya, bisikan setannya langsung ya. Jadi ya kalau lihat di TikTok, Instagram, kemudian Facebook, langsung kali itu teh mata kieu mengotori hati gitu, menjelekkan satu paslon dengan paslon yang lain gitu ya. Pasang calon satu presiden dengan presiden yang lain gitu ya. Nah, tidak dengan kita melihat mana yang kita bisa pilih gitu ya, bukan kita pun bisa menilai lah. Saya tidak coblos nomor sekian, tapi pasti insya Allah ibu-ibu semuanya sudah menentukan pilihan. Nah itu ya, insya Allah dari segi orang cara ibu kita hafal cara berbicara tidak emosi itu kan sudah ini. Jadi waswasah dengan cara membisikkan gitu ya. Nah kemudian apalagi ya, tadi sudah takhwif sudah ya. Nah itu cara-cara setan itu menggoda kepada manusia. Jadi banyak sekali ya cara-caranya. Nah oleh karena itu dalam Al-Quran itu bahwa setan itu akan datang di sebelah kanan, akan mencoba lagi menggoda di sebelah kiri, akan mencoba lagi di arah depan, akan mencoba lagi dari arah belakang. Anu tadi di luhur ya, nanti di luhur. Nah itu cara-cara setan ya, cara-cara setan. Jadi contoh dalam hal pakaian gitu ya, dalam hal pakaian, ini bagus padahal mah tidak menutup aurat gitu ya. Itu cara-cara setan. Nah kemudian wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan kepada kalian magfirah, ampunan. Artinya apa? Ketika kita melakukan perintah Allah, maka Allah akan menjanjikan kepada kita magfirah. Magfirah itu ampunan. Jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sakit, kita sedih ya. Itu pada dasarnya adalah tujuan Allah untuk menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita ya. Jadi kembali sebetulnya kepada diri kita masing-masing. Kalau orang-orang ini ahli ibadah dari masa mudanya sampai tapi tuanya masa tuanya misalkan sakit-sakitan, itu bisa saja Allah tujuannya agar ia kembali kepada Allah nanti dalam keadaannya dosa-dosanya diampuni. Nah, itu. Tetapi ada orang di muda teh ieu mah pika keheulun batur, pika sebeleun, pas sakitnya itu akhir hidupnya itu ini iya mandeg mayong gitu ya. Itu bisa saja Allah membencinya gitu. Aku memberikan adab muda-muda masa mudanya tidak pernah sakit gitu ya. Tapi orang ini pika sebeleun, pika ngewaeun, nu hayang teh hasud jeung hasud gitu. Atau misalkan muni preman gitu ya. Satu sama lain teh ingin minta uang, nah
Itu pas ininya sakit, itu bisa saja adab dari Allah, itu bisa saja. Baragajul gitu ya. Bahasa baragajul. Nah, jadi Allah tujuannya adalah bagi orang yang beriman bertakwa adalah magfirah, ya, ampunan dari Allah wa fadla dan karunia, wallahu wasiun alim, dan Allah maha luas juga maha mengetahui. Nah, itulah ayat yang ke-268 ya. Jadi pada intinya bahwa iblis itu selama kita hidup ya akan terus menggoda kepada diri kita masing-masing, bahkan ketika kita akan meninggal ya, iblis itu masih saja menggoda kepada manusia. Nah, oleh karena itu misalkan di akhir seseorang hidup ya, seorang hidup itu kentenanon lah bahasa Sunda mah, dari baliknya sampai terusnya berbuat baik, tapi orang goda ya cek iblis teh di akhir hidupnya dengan sesuatu agar ia murtad, itu bisa terjadi ya, bisa terjadi. Nah, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja di sesi yang pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke 268.